anak-anak yang hadir sampai 25 Ramadan belum berbaikan dengan orang tuanya. Anak-anak yang durhaka, anak-anak yang mengabaikan urgensitas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka tidak diampunkan dosa pada bulan Ramadan. Baik beribadah siang dan malam, kita iktikaf berada di saf pertama, pulang kita menjelang subuh, 10 malam kita hadir qiyamul lail, namun dengan orang tua belum kita cium tangannya, belum kita minta maaf terhadap kesalahan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, dan liman adraka Ramadan, hangga pelampun dosa tanya, tidak diampunkan dosa kita apabila ada orang tua yang di sudut-sudut pojok kehidupan kita alpakan mereka. Uronyo 20 put Ramadan kah, sehingga 25 Ramadan geduk bak tago pintu, beliau berada berlinang dengan air matanya. Saat ditanyakan oleh tetangganya, pakan sudah neduk bak pintu, hana, beliau bergumam dalam hatinya, nepegah sudah pakan anak lo, 25 Ramadan belum jumpa dengan saya. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang i'tikaf dan qiyamul lail yang kami muliakan, marilah sejenak kita di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini. Banyak saudara kita yang berkeinginan tapi tidak berkesempatan. Mereka yang punya niat untuk beriktikaf di malam 25 Ramadan, tetapi Allah hadirkan cobaan, didera dengan penyakitnya. Ada saudara kita yang kadangkala ingin beriktikaf namun dihadirkan sebuah keuzuran oleh Allah. Bahkan ada pula di antara mereka yang mau dan berniat i'tikaf di masjid yang mulia ini, namun kendati Allah menjemput nyawanya sehingga tidak lagi bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah. Beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu, bahkan menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, beliau yang maksum, beliau yang diberikan jaminan surga, beliau yang dijaga oleh Allah, beliau merupakan nabi utama dan penutup segala rasul-rasul. Namun dalam kesempatan beliau senantiasa beribadah dengan membuktikan ibadahnya di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Beliau meninggalkan semua kemewahan tidur dan kelelapannya untuk beriktikaf layaknya kita pada malam yang berbahagia ini. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, guru kita bersama, Imam Masjid Agung Islamic Center, BKN, UPTD, dan seluruh pengurus jamaah sidang solat qiyamul lail, i'tikaf, zikir muhasabah yang akan kita laksanakan nantinya. Sebelum kita awali
nasihat kita pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita doakan, ya Rabb, berkumpul kami pada malam 25 Ramadan ini sebagai sebuah bukti cinta kami kepadamu dan kepada agamamu, ya Rabb. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah seperti malam ini, berjumpa kami kelak dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang i'tikaf, Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak terasa kita sudah berada pada malam 25 Ramadan. Terhitung hanya sisa 4 malam lagi. Mayoritas pendapat yang kuat dan yang sudah menyebar, insya Allah, kalau tidak salah, Ramadan tahun ini akan dihabiskan dengan 29 hari. Artinya hanya 4 malam lagi tersisa untuk kita beribadah dalam bulan suci yang mulia ini. Saat berbicara waktu perpisahan, maka hati-hati yang sudah hadir malam ini, orang-orang yang sudah berjuang sampai detik malam ini, orang-orang yang sudah terpanggil hatinya, orang-orang yang sudah mu'allakun qalbuhu bil masajid, mereka semua, baik kita, orang-orang yang iktikaf di masjid yang lain, yang serasanya tidak ingin melepaskan kepergian Ramadan, pastilah akan timbul segudang tanda tanya dalam hati kita semua. Bagaimana contohnya Ustaz? Yang le tatume urang-urang yang mengadu, Ustaz, kami sudah iktikaf 24 Ramadan. Di ujung-ujung Ramadan mulai dari malam 21 hingga malam ini malam 25, 5 malam sudah kami merengkuh nikmat rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah di masjid, baik di Islamic Center ataupun masjid-masjid yang lain. Pertanyaannya hanya satu, wahai Ustaz, akankah Allah memberikan kondisi seperti ini di tahun mendatang untuk kami bisa sujud di Masjid Islamic Center? Setiap malamnya kami hadir untuk bermuraqabah, setiap malamnya kami hadir untuk beribadah, setiap malamnya kami rindu untuk solat tarawih yang diimami oleh imam-imam ternama di kota Luxmawe. Senang hati kami beribadah, tentram jiwa kami mengingat Allah, senantiasa kami baca Al-Quran, bersedekah kami semakin kuat, bahkan sampai menjelang akhir Ramadan. Tepatnya pada malam 25 ini, wahai Ustaz, kami tidak pernah melepaskan sajadah kami untuk sujud dan memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut diakumulasi dalam sebuah pertanyaan. Akankah kami diberikan kesempatan yang pertama untuk melanjutkan prosesi ibadah ini sampai ke gerbang akhir masuk dalam bulan Syawal? Malam ini kita iktikaf, Bapak Ibu sekalian. Belum tentu besok kita bisa hadir ke masjid untuk mengikuti zikir yang dipandu oleh Abah Musmulyadi bin Safari, yang diimami oleh Tengku Zaki Husnadi. Sepulang kita dari sini, bisa saja Allah utus malaikatnya yang bernama Israel. Apa yang Allah pesan? Cabutlah nyawa orang-orang yang sudah turun beribadah dalam Masjid Islamic Center. Artinya ajalum musamma itu tidak bisa kita ketahui. Ada kemarin seorang jamaah kami dari komunitas Gerakan Pemuda Subuh, namanya Khaidir Syah. Orang tuanya meninggal dunia menjelang 10 akhir Ramadan. Sebelum Jumat yang lalu, saat kami ingin berbuka puasa, ditelepon oleh seorang jamaah Al-Muslimat yang termasuk dalam Majelis Ta'lim Al-Muslimat Islamic Center. Apa yang disampaikan? Ustaz, ibunda saya sedang ditimpa dengan sakratul maut. Sebelum maghrib, usai maghrib, ingin menjelang isya dan solat tarawih, datang kabar yang berbeda. Ustaz, orang tua kami sudah kembali ke hadirat Allah. Satu sisi sedih, kenapa tidak bisa melanjutkan aktivitas ibadah untuk menyempurnakan bulan suci Ramadan ini sebulan penuh. Namun di sisi yang lain, siapa hamba yang tidak mulia, siapa makhluk yang tidak luar biasa, yang mereka mati
dalam kondisi beribadah, tepatnya pada malam Jumat bulan suci Ramadan. Bukankah itu doa kita bersama Bapak Ibu sekalian? Maka malam ini kita hadir ke masjid yang mulia ini. Pasangkan niat. Bayangkan seolah-olah ini merupakan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga muncul ghirrah dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang-orang, apalagi kita yang pernah kerja di instansi kesehatan, yang setiap harinya kita melihat manusia didera dengan siksa, didera dengan cobaan, didera dengan penyakitnya, yang akhir mereka kita dengarkan dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tanamkan ini semua wahai Bapak Ibu sekalian dalam hati kita. Pulang dari sini, tidak ada orang yang mampu menjamin kita selamat untuk hidup besok. Para ulama pernah berkata dalam pendapatnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjakan aktivitas duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kenapa? Supaya muncul semangat dalam bekerja, supaya muncul semangat untuk kita mencari nafkah, supaya muncul semangat untuk urusan dunia yang sedang kita hadapi. Namun berbeda sikap, berbeda sisi kalau kita bekerja untuk aktivitas akhirat. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan aktivitas akhiratmu seperti malam ini kita iktikaf, baca Quran, solat tasbih, dan zikir nantinya yang akan kita pandu. Bayangkan seolah kita akan mati besok. Kenapa Ustaz? Muncul ghazzah dalam hati kita, muncul semangat dalam hati kita. Untuk apa? Beribadah bukan karena gila pujian, namun melainkan hanya ingin mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya terpukul dan tersiksa dengan sebuah hadis yang diutarakan oleh Nabi. Bu'dan liman adraka Ramadan. Celakalah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan Ramadan, falam yughfarlah, mereka tidak diampunkan dosanya. Ada 3 atau 4 kriterianya. Salah satu di antaranya adalah anak-anak yang hadir sampai 25 Ramadan belum berbaikan dengan orang tuanya. Anak-anak yang durhaka, anak-anak yang mengabaikan urgensitas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka tidak diampunkan dosa pada bulan Ramadan. Baik beribadah siang dan malam, kita iktikaf berada di saf pertama, pulang kita menjelang subuh, 10 malam kita hadir qiyamul lail, namun dengan orang tua belum kita cium tangannya, belum kita minta maaf terhadap kesalahan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, dan liman adraka Ramadan, hangge pun dosa tanya, tidak diampunkan dosa kita apabila ada orang tua yang di sudut-sudut pojok kehidupan kita alpakan mereka. Uronyo 20 put Ramadan kah, singgah 25 Ramadan, geduk bak tago pintu, beliau berada berlinang dengan air matanya. Saat ditanyakan oleh tetangganya, pakan sudah neduk bak pintu, hana, beliau bergumam dalam hatinya, nepegah sudah pakan, anak long 25 Ramadan belum jumpa dengan saya. Jangankan kita untuk pulang, ada di antara kita hari ini menanyakan kabarnya saja tidak pernah, apalagi maah cakap urang siklon, mesti on saka, mesti ge teman buka puasa kriit tanya dengan urang si. Ada yang lapor kepada kami, Ustaz, kami sangat sayang dengan orang tua, orang laki-laki. Kami sangat ingin berbakti. Lantas kenapa tidak pulang? Kenapa tidak jenguk orang tua? Kami dikekang oleh tangan-tangan istri yang mereka tidak menganjurkan kami, bahkan membatasi kami untuk beribadah mencium kaki orang tua. Semoga tidak termasuk kita wahai ibu yang hadir di bawah Masjid Islamic Center. Pembaktian seorang suami kepada ibunya akan mengakibatkan kita semua masuk dalam surga. Orang laki-laki yang malam ini hadir, yang punya orang tua, jangan biarkan integritasmu untuk berbakti kepada orang tua dibarengi, dibentengi, dikekang oleh seorang makhluk yang pernah kita akad nikah dengan mereka. Saat berbicara terhadap orang tua, potong kompas, kita tidak bisa mendengarkannya, karena orang tua itu
tempat kita mendapatkan surga. Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah pendapat beliau pernah berkata, kejadian yang paling sedih dalam kehidupan beliau, meronta-ronta, menangis, tersakiti, kapan itu? Saat meninggal orang tua perempuannya. Saat itu beliau kemukakan kepada sahabatnya, kenapa engkau menangis? Masih bahagia engkau? Kenapa? Dua orang tuamu masih hidup, masih ada pintu surga, masih ada tempat engkau mencari surga di rumahmu. Tapi hari ini saya tidak ada daya dan upaya. Kalau saya ingin masuk surga dengan amalan sangat jauh, namun ada satu hal yang sangat cepat bisa kita diantarkan masuk dalam surga. Apa itu? Berbakti kepada seorang ibu. Uwais Al-Qarni, seorang hamba dari kalangan tabi'in yang disebutkan namanya di langit, dimuliakan oleh langit, para malaikat tersanjung-sanjung terhadap aktivitasnya, walaupun tubuhnya kelam, walaupun tubuhnya hitam legam. Di dunia seolah-olah beliau dicemooh oleh orang lain, setiap hari menggendong kedelai untuk naik, menggendong unta, menggendong kuda untuk naik ke atas gunung bukit itu Tipuro. Orang lain tertawa melihat aktivitas Uwais Al-Qarni. Beliau tidak menghiraukannya. Kenapa? Ada sebuah minat yang terpendam dalam hatinya. Saya akan menggotong orang tua saya untuk tawaf di Ka'bah, yang nantinya semoga satu waktu saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Singkat cerita, tiba-tiba hadir satu waktu Uwais Al-Qarni menggendong orang tua perempuannya untuk tawaf di dekat Ka'bah. Namun sangat sayang hamba Allah, saat itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Namun sebelum Nabi meninggal dunia, pernah beliau sampaikan kepada Umar dan sahabatnya, siapakah orang yang sangat mulia yang doanya diijabah oleh Allah? Nabi menjawab, lihatlah pemuda yang datang dari Yaman. Yang dimaksud oleh Nabi itulah Uwais Al-Qarni yang dimuliakan oleh Allah di langit. Kenapa? Karena menyanjung dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ustaz, mak kamu hanali, ayah kamu meninggal, kibancara kamu berbakti, kibancara kamu untuk berbalas budi. Idza mata ibnu Adam, apabila mati seorang manusia, inqita amalu, putuslah amalannya, illa bithalathin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladun saleh yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Merekalah yang bisa berbakti dan mengabdi kepada orang tua yang sudah berada di alam barzah. Maka malam ini Bapak Ibu sekalian, dalam setiap kalimat zikir yang kita utarakan, pertama sekali tidak perlu, bukan yang prioritas Bapak Ibu sekalian niatkan kepada kami supaya sehat ataupun orang-orang lain. Yang paling utama adalah niatkan, ya Allah, semua kalimat zikir yang dipimpin oleh Ustaz Taufik malam ini saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah kembali ke hadirat Allah. Akankah itu sampai, wahai Ustaz, kalau anak yang mendoakan orang tuanya tidak ada hijab, walaupun kondisi kehidupannya bermaksiat kepada Allah, namun bila doanya kebaikan, Allah langsung akan mengijabahkannya. Baik sampai bu, bapak-bapak jamaah sekalian, menawa geduk urang syik tanya dalam kubur, gepreh terus doa ni, bajai lusuh, tidak ada pakaiannya, sedangkan kawannya di samping setiap hari datang hidangan doa dari anaknya, yang kiri setiap hari melihat kemewahan diantarkan oleh anaknya. Urang syik tanya, uranya geprek doa dari kita, namun kita sibuk dengan aktivitas dunia kita. Baik sampai kubur urang syik tu, mau turun hantam tasawuf, itimah nalung yang tasbih kepada urang syik tanya, itimah baklawah yang tasbih kepada urang syik tanya. Sedangkan kita sibuk dengan aktivitas dunia, lupa kepada orang yang sudah melahirkan kita. Maka ingat pesan yang terakhir, bu'dan liman adraka Ramadan, celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan namun tidak diampunkan dosanya. Salah satu penyebabnya adalah durhaka kepada orang tua. Yang terakhir hamba Allah Bapak Ibu sekalian, mari kita tenangkan hati kita malam ini dengan berzikir kepada Allah, karena kalimat zikir tersebut merupakan perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi.
Ketahuilah kalimat yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah la ilaha illallah, dan ucapkanlah istighfar terhadap dosa yang kita kerjakan. Itulah yang akan kita praktikkan pada malam ini. Yang ayat yang lain berkata, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adakah engkau tidak paham bahwa dengan zikir itulah akan menenangkan hati kita semua? Dan malamnya orang siklun dan malake ba Allah bemerempok getanyo ban Bandung malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin.